Halo Donghua Lovers penghuni planet Namex, bagaimana kabar kalian hari ini? Mimin doakan agar kalian sekeluarga selalu diberi kesehatan. Dan pada pembahasan kali ini, saya akan membawakan spoiler dari alur cerita Shenmue, atau Tomb of Fallen God. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke alur cerita sebenarnya, kita akan sedikit membahas sepenggal kisah dari episode yang lalu, yang dimana saat itu, setelah insiden yang terjadi di penginapan, Chuyu dan Chu Xiang pun segera kembali ke kerajaan Dongchu, dengan membawa Chen Nan bersama mereka. Namun saat melewati gerbang kerajaan, tiba-tiba Chen Nan ditangkap dan dibawa ke hadapan Kaisar Dongchu untuk diadili. Bahkan saat itu, Kaisar Dongchu sempat memvonis Chen Nan dengan hukuman mati. Namun untungnya saat itu Chu Xiang datang dan memberi pembelaan, hingga akhirnya sang kaisar pun memutuskan untuk membatalkan hukuman mati tersebut, dan menempatkan Chen Nan di mension para pekerja. Saat memasuki portal yang menuju ke mension para pekerja, Chen Nan pun langsung terperangah saat melihat sosok patung batu yang sudah tidak asing lagi baginya, dan itulah, sepenggal kisah dari episode yang lalu. Dan ada hubungan apa antara keluarga Chu dan sosok wanita di patung batu itu? Daripada penasaran, lebih baik segera pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, karena itu tandanya, kita akan masuk ke alur ceritanya. Di awal kisah diperlihatkan, Chen Nan yang masih melihat patung batu dari wanita yang sangat dikenalnya di masa lalu, ia pun tampak bertanya-tanya. Sementara Chuyu, melihat ekspresi Chen Nan yang seperti orang yang sedang terkagum-kagum akan sosok dari patung batu tersebut, ia pun berkata, bahwa itu adalah hal yang wajar, jika Chen Nan takjub dengan wanita yang disebut sebagai peri tantai. Mendengar kata peri tantai, sontak Chen Nan pun berkata, apakah dia benar Tantai Xuan, dan hal itu pun membuat Chuyu seketika marah, karena Chen Nan menyebut nama asli Tantai Xuan, yang saat ini mereka puja sebagai peri. Saat itu, Chen Nan pun sempat menanyakan perihal Tantai Xuan, yang merupakan sosok yang hidup 10.000 tahun yang lalu, dan mengapa orang-orang masih mengingatnya. Dan pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh Chuyu, dengan mengatakan bahwa Tantai Xuan adalah sosok peri yang ribuan tahun lalu datang ke negara Dongchu, dan dia jugalah yang memberikan busur Haoyi, yang sekarang dijadikan harta berharga bagi kekaisaran Dongchu. Dan sejak hari itulah, orang-orang mulai mengenal dan menghormatinya, sampai dibuatkan monumen batu, agar orang-orang selalu mengingatnya. Sementara Chen Nan yang semula berniat menempuh kehidupan baru dan melupakan semua masa lalunya, sepertinya semua itu tidak akan mudah. Karena ingatan lalu yang sangat ingin ia lupakan, perlahan-lahan mulai kembali muncul. Melihat sosok patung batu yang ada di hadapannya, sepintas Chen Nan pun kembali mengingat kejadian masa lalu, yang merupakan awal dari sebuah malapetaka yang sampai sekarang masih mengikutinya. Setelah 10.000 tahun tidak bertemu, sekarang mereka telah terpisahkan dengan perbedaan antara kehidupan peri dan manusia biasa, sekarang perbandingan antara keduanya pun terlampau jauh. Yang jika Chen Nan ingin bertemu kembali dengannya, takutnya dia pun harus menjadi peri terlebih dulu. Chuyu yang mendengar ucapan Chen Nan yang ingin menjadi peri, spontan ia pun tertawa, mengingat Chen Nan yang telah kehilangan energi internalnya. Adapun jika Chen Nan dapat pulih, paling kekuatannya hanya akan berada di ranah tingkat awal, dan hal itu sangat lucu bagi Chuyu. Namun saat melihat ekspresi Chen Nan yang tampak serius, Chuyu pun segera mengalihkan pembicaraan, dan kembali melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, mereka pun sempat bertemu dengan para pekerja, yang juga merupakan para kultivator. Bahkan saat itu, beberapa pekerja sempat membicarakan tentang Chuyu, yang mau menerima Chen Nan di mension pekerja. Padahal menurut informasi yang beredar, Chen Nan adalah pria yang tidak memiliki bakat dan kekuatan. Dan oleh sebab inilah, para pekerja itu menganggap Chen Nan dan Chuyu memiliki hubungan spesial. Chen Nan yang inderanya telah pulih, jelas mendengarkan semua percakapan itu, namun ia tak memperdulikannya, dan terus melangkah mengikuti Chuyu. Sampai akhirnya, tibalah mereka di depan sebuah rumah, yang akan dijadikan sebagai tempat tinggal Chen Nan. Saat itu, Chuyu pun sempat mengatakan, agar Chen Nan tidak memberitahukan pada orang lain, bahwa dia bisa menggunakan busur Haoyi. Tak berselang lama, tiba-tiba muncul seekor naga yang ditunggangi oleh seorang pemuda, yang tanpa basa-basi, langsung menyerang beberapa pekerja di tempat itu.
Dan diketahui, pemuda itu bernama Sima Lingkong, yang kita sebut saja Si Maling Singkong. Saat itu, si maling menyerang para pekerja hanya untuk kesenangannya semata, dan semua itu membuat Chuyu sangat marah. Ternyata saat itu, si maling datang karena mendengar kabar tentang Chen Nan, yang tidak memiliki bakat dan kekuatan, namun sangat dekat dengan putri Chuyu, yang merupakan putri dari Kaisar Dongchu. Saat itu, si maling pun melemparkan kata pada Chen Nan, yang hanya bisa berlindung di bawah ketiak seorang putri kerajaan. Ditambah lagi saat melihat Chuyu menggandeng tangan Chen Nan dan berkata, bahwa Chen Nan adalah pria yang lebih kuat dari si maling. Dan hal itu pun membuat si maling semakin geram, karena faktanya, si maling ternyata adalah pria yang tidak lain adalah tunangan putri Chuyu. Saat itu, Chen Nan sempat menolak dan tak mau ikut terlibat dalam urusan pribadi mereka. Namun lagi-lagi, Chuyu memasang ekspresi yang seolah-olah memohon, akhirnya Chen Nan pun hanya bisa mengikuti permainan sang putri. Sementara si maling yang cemburunya sudah sampai di ubun-ubun, ia pun hendak menarik tangan putri Chuyu. Namun hal itu segera dicegat oleh Chen Nan, dan hal itu semakin membuat si maling makin geram terhadap Chen Nan. Untunglah, sebelum pertarungan terjadi, Chuyu segera menghentikannya, karena pertarungan di dalam mension adalah suatu hal yang sangat dilarang keras, dan jika itu terjadi, maka si maling akan menerima konsekuensinya. Karena terus-terus dilindungi oleh Chuyu, si maling pun mengatakan pada Chen Nan, bahwa Chen Nan adalah pria yang tidak tahu malu, dan hanya bisa bersembunyi di belakang seorang wanita. Dan hal itu pun langsung dijawab oleh Chen Nan, dengan jawaban menusuk, yang membuat si maling hanya bisa diam, dan mengalihkan pandangannya pada Dongdong. Saat itu, si maling ingin mengambil dan membeli Dongdong, namun jelas, hal itu tidak akan disetujui oleh Chen Nan, yang sudah menganggap Dongdong sebagai saudaranya. Namun saat itu si maling tak peduli dengan semua ucapan Chen Nan, dan berusaha mendekati Dongdong. Karena menurutnya, Dongdong pasti akan lebih memilih untuk menjadi peliharaannya. Melihat apa yang diperbuat oleh si maling, Chuyu pun tampak geram dan langsung menyuruh si maling untuk pergi dari hadapannya. Melihat Dongdong yang terluka akibat perbuatan si maling, Chuyu pun meminta pada Chen Nan, agar beberapa hari ini biarlah dia yang membawa dan merawat Dongdong, dan hal itu langsung disetujui oleh Chen Nan. Sementara Chen Nan, ia pun tampak menyimpan dendam, karena si maling sudah berani menyakiti Dongdong. Saat itu Chen Nan juga berjanji dalam hati, bahwa ia tak akan membiarkan hidup si maling tenang. Saat malam tiba, si maling pun masih terlihat kesal perihal kejadian tadi siang, dan berjanji, jika ada kesempatan, maka dia akan menghabisi Chen Nan dan memotong tubuhnya menjadi potongan-potongan kecil, untuk dijadikan makanan buat naga terbangnya. Sementara di sisi lain, tampak Chen Nan yang sedang berada di atap kediaman si maling, dan bersiap untuk mengerjainya. Sementara di kediaman Chuyu, tampak Dongdong yang tadinya pingsan karena telah disakiti oleh si maling, sekarang telah sehat kembali, dan sedang menyantap makanan-makanan lezat hingga kekenyangan. Saking kenyangnya, Dongdong sampai terjatuh saat mencoba mengangkat sepotong ayam, membuat Chuyu memutuskan untuk menyudahi makan malam, dan membawa Dongdong untuk tidur. Singkat waktu pagi pun tiba. Tampak saat itu, Chen Nan yang semalam telah menjelajahi kota Dongchu, ia pun akhirnya menemukan keberadaan utama kota Dongchu, dan juga sudah menyalin dan menandai tempat-tempat yang harus ia kunjungi, dan salah satu tempat itu adalah perpustakaan di kerajaan tersebut. Namun mengingat ketatnya penjagaan di tempat itu, maka satu-satunya jalan adalah, dia harus masuk bersama Chuyu. Di saat yang sama, tampak Chuyu dan kakaknya yang baru saja memasuki ruangan tersebut, dan Chen Nan pun segera menyembunyikan peta yang telah ia buat ke dalam sebuah guci bersama kertas-kertas lainnya, agar kedua putri kerajaan Dongchu itu tidak menaruh curiga kepadanya. Namun Chu Xiang yang merasa curiga, ia pun menyinggung kertas yang berada di dalam guci, dan hal itu langsung dijawab oleh Chen Nan, dengan mengatakan bahwa kertas-kertas itu hanyalah lukisan untuk mengisi kegabutannya yang semalaman tidak dapat tidur. Chuyu yang mendengar kalau Chen Nan bisa melukis,
Ia pun langsung mengambil salah satu gulungan kertas untuk melihat hasil lukisannya. Namun setelah melihat lukisan Chen Nan, kedua putri kerajaan Dongchu pun langsung kaget, karena tak menyangka, kalau lukisan Chen Nan akan sebagus ini. 你这也叫画？真是笑死人了！哦，对了，不像吗？ Setelah memperlihatkan beberapa lukisannya yang wow, Chu Xiang pun langsung menghilangkan kecurigaannya, dan langsung mengutarakan maksud kedatangan mereka, yang ternyata untuk memulai proses pengobatan pada Chen Nan. Saat jarum-jarum akupuntur mulai ditancapkan, Chen Nan pun berusaha sebisa mungkin untuk mencegah kekuatannya agar tidak keluar dan diketahui oleh Chu Xiang. Sementara Chu Xiang yang melihat banyaknya jarum yang telah tertancap di tubuh Chen Nan namun belum juga menunjukkan sedikitpun hasil, maka ia pun memutuskan untuk menggunakan jarum yang lebih besar. 丹田涌出，可有感到？没有。难道是刺激的还不够重？ Setelah proses pengobatan selesai, Chu Yu pun segera menanyakan hasil dari pengobatan tersebut, namun tak dijawab oleh Chen Nan dan malah memasang ekspresi layaknya orang yang lagi gabut, dan meminta pergi ke perpustakaan untuk menenangkan pikirannya. Namun sebelum beranjak dari tempatnya, Chu Xiang pun kembali menyinggung Chen Nan yang bisa membaca tulisan kuno, namun tak bisa membaca tulisan masa sekarang, dan hal itu merupakan sesuatu yang aneh, dan pembicaraan itu pun langsung disambung oleh Chu Yu, dengan mengatakan bahwa ia akan mengajari Chen Nan untuk membaca tulisan di era ini. Dan mulai saat itu, jadwal Chen Nan pun sudah ditentukan, yang dimana di pagi hari, Chu Xiang akan datang untuk melanjutkan proses pengobatan. Sedangkan untuk siang hari, Chu Yu akan datang untuk mengajarinya membaca tulisan di era saat ini. Setelah perbincangan itu, Chu Yu dan Chen Nan pun ingin beranjak ke perpustakaan. Namun lagi-lagi, Chu Xiang menghalangi niat tersebut, dengan alasan, bahwa mulai hari ini Chen Nan dilarang meninggalkan mension, dan harus fokus pada penyembuhan dirinya, dan hal itu pun membuat Chen Nan merasa semakin jauh dengan tujuannya. Di hari-hari berikutnya, Chen Nan pun mulai menjalani hari-hari dengan jadwal yang telah ditentukan. Di mana pada pagi hari, Chu Xiang akan datang untuk mengobatinya, dan saat siang hari, Chu Yu akan datang untuk mengajarinya membaca. Hari-hari pun terus berganti, namun Chen Nan tidak merasakan sedikitpun kemajuan dari proses pengobatan yang dilakukan oleh Chu Xiang, karena hal itu memang disengaja olehnya, dan meminta untuk menghentikan saja proses pengobatan untuk dirinya, karena baginya menjadi orang biasa pun juga tidak masalah. Namun meskipun telah gagal ratusan kali, tapi Chu Xiang tidak ingin menyerah, dan akan terus melakukan pengobatan sampai Chen Nan benar-benar pulih, karena dia punya alasan untuk hal itu. Dan apa sebenarnya motif dan alasan Putri Chu Xiang yang tidak mau menyerah? Apakah alasan itu berhubungan dengan kerajaan, ataukah ada perasaan pribadi? Sepertinya ini hanya akan menjadi misteri dan rahasia dari pihak studio, karena ini adalah akhir dari episode kali ini. Akhir kata, sampai jumpa di episode selanjutnya.